Pada tanggal 10 Februari 2022, BPI KPNPA RI menyelenggarakan perayaan Dua Dasawarsa bertempat di Hotel Sultan, Jakarta. Perayaan ini sekaligus sebagai bukti komitmen BPI KPNPA RI dalam membantu KPK dan polisi dalam menangani kasus korupsi selama 20 tahun. Pada kesempatan hari ini, BPI memasuki Dua Dasawarsa, di mana dari Dua Dasawarsa tersebut banyak suka duka yang dialami oleh BPI KPNPA RI di dalam kiprahnya berperan staf dalam pengawasan selaku lembaga state control, di mana BPI KPNPA RI selain topoksi sebagai mitra tipikor, juga selama ini berperan aktif di dalam membantu peran tugas kepolisian, khususnya yang berhubungan dengan penggalangan masyarakat dan pembinaan di masyarakat. Namun tidak lupa pula kinerja daripada jajaran BPI KPNPA yang alhamdulillah sudah berada di 13 provinsi masih tetap bisa membantu memberikan, menyajikan data-data valid terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Itu yang kami bangga, walaupun sekarang situasi masih terkendala dengan pandemi. Dari tahun 2019 sampai 2021 ada kevakuman di mana kami yang harus setiap tahun menyelenggarakan workshop selama 2 tahun ini vakum karena pandemi. Namun tetap dari daerah maupun dari pusat bisa optimal di dalam berbagai data terkait dengan tindak pidana korupsi. Tidak terasa Dua Dasawarsa kami bersama Kang Budi, ya waktu itu sama-sama AKBP dengan Kang Rahmat bertiga menyusun dan berhubungan dengan Kementerian Kumham, menyusun organisasi ini dengan bahu-membahu, susah payah, dan hasilnya terbitlah seperti ini. Ya, jadi ini tidak gampang rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ini dengan media bisa disampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga bagaimana dedikasi kita dalam membangun kontrol sosial dan bermitra dengan masyarakat. Historis ini kita mendapatkan hasil di mana kami bersama Kang Budi sama-sama di Satgas Nusantara yang dipimpin oleh Mas Gatot, sekarang Pak Kapolri, Puang Padil, waktu itu masih junior, masih brigjen, beliau sebagai Wakasatgas, dan alhamdulillah titik-titik merah di beberapa provinsi menjadi hijau royo-royo. Ini kebersamaan daripada kita semua, bukan kita membanggakan diri, tapi wujud yang nyata yang pernah kita lakukan. Oke. Kemitraan ini akan dilembagakan dengan MOU yang harus kita rintis. Ini tugasnya Pak Sekjen, ya, membantu secara teknis, nanti dilaporkan ketua, nanti kami drive atau kami arahkan supaya lebih baik lagi. Selama 20 tahun kita menjadi saksi terjadinya berbagai dinamika situasi politik dan keamanan di Indonesia. Selama 20 tahun kita menjadi saksi demokrasi di Indonesia yang sangat dinamis. Dan selama 20 tahun juga kita menjadi saksi korupsi masih ada terus terjadi hingga saat ini. Berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga merugikan keuangan negara masih sering kita temui. Maka keberadaan organisasi independen seperti BPI KPNPA RI masih akan terus dibutuhkan perannya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di dalamnya terdapat pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah.
Nah ini Pak Ketua Umum udah memberikan suatu penghargaan. Emang ini harusnya juga ada penekanan atau peraturan pemerintah yang justru memberikan penghargaan juga, ya, karena diperlukan partisipasi masyarakat menuju penyelenggara negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, eksistensi BPI KPNPA RI setelah perayaan peringatan ini, dasawarsa ini akan semakin kuat, kritis, dan bertaji. Yang tadi mungkin Pak Erwin sampaikan juga. Jadi kita harus semangat, harus bertaji, harus berani, ya, dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. BPI KNPA RI juga akan semakin dewasa, artinya seluruh pengurus dan anggota memiliki kesadaran untuk menjaga organisasi ini tetap pada visi dan misinya, berlandaskan falsafah luhur Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. BPI KNPI RI yang dewasa jangan berarti independen, juga berarti independen, tidak terlibat politik praktis, apalagi terlibat dalam persekongkolan jahat yang bisa mengganggu keutuhan NKRI. Siapapun penguasanya, kita akan terus tetap kritis dan tidak mentolerir penyelewengan dan bentuk apapun yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dalam acara ini berlangsung juga pelantikan Bapak TB Angling Dharma sebagai Sekjen BPI dan pemberian penghargaan kepada para pihak yang telah berjasa kepada negeri dan atas kreativitasnya memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terima kasih kepada BPI KPNPA RI yang telah memberikan saya nominasi Kepala Desa paling inovatif dan inspiratif melalui desa wisata, Rajanya Wisata Desa Seraja, Kecamatan Menggeras, Kabupaten Batubara. Dan saya berharap BPI KPNPA RI terus jaya terus memberikan kontribusi bagi negeri yang positif selamanya. Alhamdulillah pada hari ini kita acara berlangsung sukses, ya, tidak ada kendala, tidak ada halangan, dihadiri oleh undangan yang kita undang dari Polda, dari pejabat Pemda, dari Kota Madia, Kabupaten, hadir semua menerima award dan memberikan apresiasi terkait dengan acara yang dilaksanakan BPI. BPI di dalam dasawarsa ini aktif tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tapi semua kita membantu peraturan untuk pemerintah bagaimana bisa mengamankan, bisa menjaga NKRI dengan baik. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Deputi Investel BPI KPNPA RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pihak pendukungnya, mulai dari Mabes Polri, Bapak Kapolri, Kabar Eskrim, kemudian dari Bapak Kapolda Metro, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Lampung, dan masih banyak ada Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Nana, yang kasih atas support dan partisipasinya, kepada Kejaksaan Republik Indonesia, kepada Bapak Gubernur Bengkulu, Bupati Batubara, Bupati Ponorogo, dan para dinasnya,
kami mengucapkan terima kasih banyak telah hadir. Dan di 2 dasawarsa ini kami pastikan BPI KPN BRI akan banyak melakukan inovasi-inovasi dan kerjasama melalui MOU, ya, upaya-upaya pencegahan dalam korupsi, kolusi maupun nepotisme, hingga apabila tadi seperti yang dikatakan pada Bapak Wida, bahwa apabila setelah kami ingatkan, kami upaya pencegahan, ya mungkin kita akan melakukan pelaporan sebagai upaya, kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan, kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada seluruh BPI yang ada di seluruh Indonesia yang masih berkomitmen, masih bersama hingga hari ini. Kedepannya kita harus lebih baik lagi dan lebih baik lagi, lebih solid dan lebih solid lagi. Insya Allah kepada seluruh elemen-elemen pemerintah, elemen-elemen masyarakat, kita akan bersinergi dan menjaga keutuhan NKRI ini sampai kapanpun. NKRI harga mati, BPI jaya jaya jaya.